Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني الكرام jamaah salat subuh yang berbahagia rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Azza wa Jalla, untuk kembali melanjutkan faedah yang kita ambil dari apa yang dituliskan ahli ilmu dalam menjelaskan kepada kita jalan al-haq dan bagaimana kita mengikutinya, dan peringatkan kepada kita dari jalan-jalan yang menghantarkan pada muka Allah. Berharap agar kita menjauhi jalan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan dijauhkan dari segala hal yang mengantarkan pada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bersama kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahiyah Syar'iyyah, atau kumpulan larangan dalam syariat, yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Masih bersama kitab yang bahas tentang kumpulan bab tentang penjelasan berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Bab ini merupakan pemaparan dari penulis hafizallahu ta'ala dari firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Kita masuki bab berikutnya, itu bab yang ke-47. Penulis mengatakan babun nahyi 'anil buda'ati bisyarr khaufan an yustanna bih. Bab larangan untuk kaum muslimin secara umum dan untuk orang-orang yang diikuti secara khusus untuk memulai melakukan perbuatan buruk, khawatir diikuti oleh orang lain. Bab ini bab yang sangat penting, yang banyak dilalaikan oleh manusia, bahkan tidak sadar. Khususnya mereka adalah para guru, muallim, orang tua, atau seorang yang sudah dianggap tokoh dalam kehidupan masyarakat, agar waspada melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam syariat perbuatan itu adalah syarr, keburukan, bernilai maksiat yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bila orang lain melihat, mereka akan mencontoh perbuatan tersebut atau menjadikan orang tersebut sebagai dalil, sebagai alasan akan tidak mengapanya berbuat perbuatan tersebut. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga hari akhir, di antara perkara yang wajib diperhatikan dalam hidupnya adalah menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Kewibawaan seorang muslim, sehingga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hinanya seorang muslim atau rendah. Apalagi kalau seorang muslim ini adalah seorang yang dimuliakan oleh kaumnya, dimuliakan oleh muslim yang lain.
maka dia harus menjaga diri dalam rangka menjaga muru'ah dari perbuatan-perbuatan yang mubah dalam syariat tetapi menyebabkan kemuliaannya jatuh. Kemuliaannya tidak dianggap lagi, yang berakibat nasihat yang disampaikan tidak lagi berlaku, tidak dihiraukan. Maka ini harus diwaspadai. Bab ini dijelaskan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala dimasukkan dalam bab i'tisam, karena seseorang yang dianggap tadi apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, sedangkan dia dianggap orang yang menjadi panutan dalam agamanya, maka menyebabkan manusia meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi, perbuatan buruk yang dilakukan seseorang itu akan melemahkan iman, akan melemahkan semangat dalam ketaatan. Hingga apabila seorang terperosok dalam syarr, dalam keburukan, maka akan muncul pelemahan dalam iman dan akhirnya meninggalkan petunjuk-petunjuk kitab dan petunjuk-petunjuk sunnah, sehingga dia tidak lagi berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi keburukan yang sangat berbahaya bagi pelakunya. Penulis Hafizahullah Ta'ala membawakan dua ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla tentang bab ini. Yang pertama di surat An-Nahl ayat yang ke-25. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi 'ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka, Allah tidak menyebutkan siapa mereka di awalnya. Mereka ini akan menanggung dosa-dosa mereka sendiri secara penuh nilainya, sesuai dengan kadar dosanya. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita ketahui setiap perbuatan buruk ada nilainya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla yang nanti akan dihisab. Itu harus ditakutkan oleh setiap orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang yang tidak peduli dengan keburukan lalu dia berbuat, Allah akan menghadirkan keburukan itu dan ditanggung oleh pelakunya pada hari kiamat. Apakah hanya itu? Tidak. Allah katakan wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi 'ilm, ditambah dosa-dosa tambahan yang dosa itu asalnya adalah perbuatan orang-orang lain yang disesatkan oleh mereka tanpa ilmu. Mereka melakukannya, menanggung dosa. Ada dosa tambahan sejumlah orang yang disesatkan sebanyak kesesatannya, lalu ditimpakan kepada orang tadi sehingga berlipat. Ala sa'a ma yazirun, ketahuilah betapa buruk apa yang mereka tanggung dari dosa. Di ayat berikutnya, ayat dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-13. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamah amma kanu yaftarun. Mereka ini akan menanggung dan pasti, karena lafadznya lafadz takkid, wala yahmilunna, penegasan. Mereka pasti, kata Allah, akan menanggung athqalahum,
yaitu beban-beban berat mereka, itu dosa. Wasqalan, dan beban berat lainnya, ma'asqalihim, bersama beban berat yang sudah mereka tanggung, jadi 2 kali. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan mereka pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang sudah mereka perbuat dari iftira. Iftira yaitu kebohongan, kedustaan yang disandarkan kepada agama atas nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Anda berbuat begitu sampai orang lain mengikuti dan tersesat? Sebagaimana kita ketahui di majlis yang lalu, kita manusia, anak Adam alaihissalam, punya musuh. Namanya siapa? Syaitan. Yang musuh ini tidak pernah berhenti selama dunia masih berjalan, selama kehidupan dunia masih berlangsung, untuk mengajak manusia agar tersesat dari jalan Allah dan menjadi teman mereka dalam neraka sa'ir. Seperti yang Allah firmankan tentang hal tersebut di dalam surat Fatir di ayat yang ke-6. Allah firmankan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan musuh untuk kalian, maka jadikan dia sebagai musuh, karena dia ini mengajak hizbahu, hizb manusia yang banyak, untuk menjadi teman-temannya dalam neraka sa'ir. Oleh karena Allah Azza wa Jalla berwasiat pada kita, bukan hanya pada ayat ini. Di surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara berulang. Di antaranya Allah firmankan di ayat yang ke-168, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia ini musuh yang nyata untuk kalian. Demikian juga di ayat yang lain di surat Al-Baqarah juga dengan lafaz yang tidak jauh berbeda. Di ayat yang ke-208 Allah menyebutkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sama, Allah sebutkan berulang. Dan dalam kaidah disebutkan, apabila Allah menyebutkan peringatan tentang sesuatu secara berulang dalam kitabnya, ini menunjukkan akan pentingnya masalah ini. Penting untuk waspada dari syaitan. Dan syaitan ketika mengajak Bani Adam untuk menjadi temannya di neraka sa'ir, dia menebarkan khutuwat yang sebutkan tadi, wala tattabi'u khutuwat, langkah-langkah, rencana-rencana. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan rencana-rencananya terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Manapun manusia terperosok, dia tidak peduli. Seperti disebutkan di surat Al-Baqarah tadi ayat 168, kelanjutannya 169. Allah berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan ini tidak lain ketika memerintahkan manusia, memerintahkan kalian agar terperosok dalam as-su', keburukan,
Yang kedua fahsya. Yang ketiga an taqula 'ala Allah ma la ta'lamun. Apakah yang maksud dengan as-su? Yang maksud dengan as-su adalah perbuatan-perbuatan buruk yang dengannya seseorang dicela. Dengan seorang dicela. Sebagian mengatakan walaupun keburukan itu berlaku untuk pelakunya sendiri, orang lain tidak menjadi korbannya. Sedangkan fahsya, perbuatan-perbuatan buruk lebih dari itu yang manusia terkena imbasnya, seperti zina, perampokan, pembunuhan, riba, dan semisalnya. Dan yang ketiga, wan taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, agar kalian bicara tentang Allah, masuk syariatnya, yang kalian tidak punya ilmunya, tentang kekufuran, tentang kesyirikan, termasuk tentang bid'ah. Maka manapun yang manusia terperosok ke dalamnya, syaitan tidak peduli, karena semuanya menyebabkan murka Allah dan azabnya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang beriman sebagai ciri iman seseorang. Allah sebutkan di surat Al-Hujurat di ayat yang ke-14. Maaf, bukan. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah menyebutkan walakinnallaha Allah menyebutkan wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan kalian wahai orang beriman kebencian kepada kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Kufur, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pelakunya keluar dari iman, diazab kekal selamanya di akhirat. Fusuk, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan azab di akhirat dan ancaman hukuman di dunia. Isyan, perbuatan-perbuatan buruk lainnya yang pelakunya tercela di hadapan manusia. Allah jadikan benci orang beriman. Sehingga tidak sedikit ulama menjelaskan tentang khutwati syaitan, langkah-langkah syaitan ini, bahwa mereka ketika menggoda manusia, intinya adalah bagaimana agar manusia berbuat kekufuran dan kesyirikan. Jika tidak berhasil, menggoda mereka agar melakukan perbuatan-perbuatan yang kategorinya ketaatan tapi menyebabkan murka Allah, yang disebut dengan bid'ah. Atau menggoda manusia agar terjerumus dalam
dosa-dosa besar. Tidak berhasil juga menggoda mereka agar menyepelekan dosa-dosa kecil. Tidak berhasil juga menggoda mereka agar mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Tidak berhasil juga menggoda mereka agar mengutamakan yang mubah daripada yang sunnah. Tidak berhasil juga, maka mereka terus akan mencari. Sehingga kata sebagian ulama, syaitan ketika menyesatkan manusia di jalan Allah masuk mengikuti keinginan jiwa. Mengikuti keinginan jiwa. Ini yang Allah isyaratkan di surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha. Diilhamkan pada jiwa manusia kefajirannya. Maka kita harus cermat di situ. Baik. Nah, khususnya bagi orang-orang yang dianggap oleh orang lain, yang kita sebutkan apakah dia sebagai guru, atau sebagai orang tua, atau sebagai tokoh, yang ketika berbuat perbuatan tersebut dia berdosa, orang lain melihatnya mengikuti, maka dia pun ikut menanggung dosanya. Ini bahaya. Oleh karenanya tidak jarang dari anak mengatakan ketika dinasihati, kamu kok begitu, orang ayah saya saja begitu. Nah, ayahnya menanggung dosa tambahan karena diikuti. Dan semisalnya, sehingga kita harus waspada. Beliau katakan, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah walau ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa mencontohkan dalam Islam ini contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti amalannya tersebut atau beramal dengan amalannya tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Apa contoh yang baik? Apapun dari perbuatan baik yang awalnya manusia tidak mengenal perbuatan itu atau tidak terbiasa melakukannya, maka seperti contoh di masjid ini, setiap kali kajian mesti selesai ada bekas-bekas minum di sudut sana, di sudut sini. Ya. Kadang dibersihkannya nanti menjelang sholat berikutnya. Maka ada seorang dia mengambil tanpa maksud apapun, hanya sekedar melakukan perbuatan baik saja. Atau dia datang kajian lebih awal, atau datang untuk sholat lebih awal lalu menyapu. Kemudian orang lain melihat, Masya Allah, dia tidak ada yang menyuruh, dia juga tidak dibayar, otomatis melakukan itu. Maka satu orang tergerak melakukannya, berarti mencontoh. Yang pertama, maka yang pertama dapat pahala perbuatannya dan dapat pahala tambahan yang mengikuti perbuatannya. Seperti itu. Demikian juga dengan perbuatan baik lainnya. Dia katakan sanna fil Islam sunnatan hasanah.
Beliau katakan sunnatan hasanah. Sunnah yaitu sesuatu yang sesuai dengan kaidah syariat dan suatu jalan yang dilalui, yang kemudian diikuti jalan itu oleh orang lain, maka mendapatkan pahala berlipat terus selama amal itu masih dilakukan, baik berupa perbuatan atau juga berupa ucapan. Oleh karenanya keutamaan orang-orang alim yang mengajarkan kebaikan, masuk orang tua yang berwasiat kebaikan kepada keturunannya, pahalanya terus mengalir. Nabi kita bersabda SAW tentang mu'allimun nas al-khaira, orang yang mengajari manusia kebaikan. Beliau sebutkan fastaghfara lahum walau hitan fi juhril ma, atau kama qala sallallahu, dimintai ampunannya kepada Allah walaupun oleh ikan-ikan yang ada dalam lautan, di dalam air. Jadi kita kalau ingat tadi sini, ketika kita lihat ikan berenang di air, mau di laut mau di mana ada ikan, maka dia beristighfar untuk orang yang mengajari manusia kebaikan. Dan dia tidak sebutkan siapa orangnya, umum. Oleh karenanya, inilah kita punya peran untuk mengajari manusia kebaikan, minimal keluarga kita sendiri. Dan jangan berbuat perbuatan yang dicela pelakunya, yang kemudian dicontoh oleh orang yang melihatnya. Kemudian beliau katakan, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa dalam Islam ini melakukan perbuatan buruk yang dicontoh oleh orang lain, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang beramal dengan amalnya itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Contoh, ada orang kebelet buang air kecil, dia tidak mendapati WC, tidak mendapati tempat yang nyaman, dan dia dapati ada taman yang biasa manusia duduk-duduk di situ. Dianggap itu adalah tempat yang nyaman, dia buang air di situ. Lalu selesai. Ada orang anak kecil melihatnya, atau ada orang lain melihatnya yang tidak mengerti adab, dan dia tidak mengetahui kenapa orang itu buang air kecil di situ. Lalu ikut buang air kecil di situ juga. Yang lain ikut lagi. Lalu orang lain yang duduk di tempat tersebut mencium aroma tidak sedap, melaknat. Maka orang pertama mendapatkan dosanya, mendapatkan laknatnya juga. Demikian juga dosa orang-orang mengikuti perbuatannya, dengan sebab orang lain melihatnya maka mereka berbuat. Nah, ini keburukan yang berlipat. Oleh karenanya yang ditakutkan para ulama seperti itu. Dalam surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke 47, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Nampak untuk mereka manusia dari Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti apa yang sebelumnya mereka tidak pernah sangka. Sebagian tafsir menyebutkan itu riya. Sebagian ulama menyebutkan riya.
waspada dari riya. Tapi yang mengatakan umum. Kadang kita menyangka, oh ya dosa saya ini dan ini saja. Tapi ternyata bagaimana? Ditimpakan dalam jumlah yang sangat besar dan jumlah yang sangat banyak. Sehingga dia ingat-ingat itu, oh ya, amal saya yang ini, amal saya yang itu. Maka Allah firmankan setelah Al-Fajr, yawma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yawma yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia ingat semua amal keburukannya. Wa anna lahu dzikra, dan apa faedahnya ingat pada saat tersebut. Nah, inilah mengapa penulis Hafiz Ta'ala menyebutkan bab ini. Karena orang yang melakukan syar, keburukan, apalagi keburukan yang kemudian dicontoh oleh orang lain, berarti dia melepaskan dari petunjuk kitab dan petunjuk sunnah. Melepaskan dari petunjuk kitab dan petunjuk sunnah. Kemudian beliau bawakan hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yankusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu asami man tabi'ahu la yankusu min asamihim syai'a. Disebutkan barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, itu mengajari, atau juga mengajaknya kalau tidak mengajari langsung, maka dia mendapatkan pahalanya untuk perbuatan dia sendiri dan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa mengajak pada penyimpangan kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya dan juga dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini pun semakna dengan hadis sebelumnya. Ya. Oleh karena sebelumnya mengatakan barang siapa pernah mengajak manusia kepada penyimpangan dari agama Allah Azza wa Jalla, maka setelah dia bertobat, lakukan perbuatan semisal dengan itu, mengajak manusia kepada kebaikan. Harus punya peran mengajak manusia kepada kebaikan. Hadis yang terakhir dalam bab ini dibawakan penulis Hafizah Ta'ala, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min dammiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Kata beliau, tidak satu orang pun yang terbunuh di muka bumi ini karena kezaliman, melainkan anak Adam pertama mendapatkan bagiannya dari dosa pembunuhan tersebut. Karena dialah orang pertama yang mencontohkan adanya pembunuhan. Kisah siapa itu? Qabil dan siapa pembunuhnya? Qabil. Maka dia mendapatkan bagian dosa dari dosa membunuh keturunan setelahnya. Maka waspada dari keburukan. Faedah dari bab ini beliau katakan, laisa fil islami bid'atun hasanah fa kullul bid'ah dhalalatun. Maka beliau mengambil istinbat di sini karena terkait dengan bab waspada dari penyimpangan dan bid'ah. Dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Setiap bid'ah sesat. Nah, ini kalau kita mendapatkan atau mendengar penjelasan dari yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, mereka akan mengeluarkan banyak dalil. Itu yang sebagian dari jamaah mungkin pernah mendengarkannya atau mendapatkan penjelasannya dari YouTube. Penjelasannya,
Dalilnya tidak lain berpusar pada hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang pernah kita lewati, yaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Namun menjadi ciri orang yang menyimpang dari al-haq adalah mencomot sepotong dalil lalu dijelaskan panjang lebar. Cirinya begitu. Dalilnya ada, diambil sepotong, atau diambil penuh tanpa melirik dalil yang lain yang menjelaskan dalil tersebut. Itu metode mereka dari masa ke masa. Sedangkan ciri ahli haq tidak. Ketika mendapati satu nas, satu dalil, baik dari ayat atau dari hadis Nabi SAW, maka dicari dalil yang lain, ada tidak yang menguatkan atau ada tidak yang merinci, dikumpulkan semua. Seperti itu tadi dalam bab ini, dikumpulkan semua, sehingga dari situ ketahuan maksudnya. Oh, hadis ini melarang ini secara umum, tidak ada ayat atau hadis yang mengecualikannya, maka berlaku secara umum. Oh, dalil ini memang melarang demikian, tapi ada pengkhususan dalam masalah ini, disebutkan dalam ayat ini atau hadis ini, begitu. Sehingga dalam usul fikih ada kaidah. Apabila dijumpai ada hadis ya, atau ada dalil yang umum tentang suatu masalah, apakah perintah atau larangan, maka wajib diamalkan sesuai dengan keumumannya sampai adanya dalil lain yang mengkhususkan. Nah, itu kaidahnya. Tapi keluar metode ahlu sunnah atau ahlul haq ketika berhadapan dengan orang yang memunculkan syubhat seperti itu, mengikuti arusnya. Indah cara debat mereka, karena Allah menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang terbaik, mengikuti arusnya. Ketika arus itu ke tempat yang berbahaya, dibelokkan ke tempat yang baik. Nah, begitu. Bagaimana itu? Baik, Anda katakan kullu bid'atin dolalah, tapi kan lafaz kullu dalam ilmu nahwu itu maknanya bermacam-macam. Kata kullu menyebutkan semuanya, ada kullu untuk sebagian, ada kullu demikian macam-macam. Dan kullu ini maksudnya adalah kullu yang menyebutkan sebagian, itu litab'id. Jadi maknanya sebagian bid'ah itu adalah sesat, berarti sebagian lainnya baik. Kalau kita orang awam tidak mengerti bahasa Arab, mengikuti tidak, oh iya betul, baik fulan. Anda mengetahui makna kullu ini yang dalam bahasa Arab asalnya kullul jami', mencakup semuanya. Anda katakan sebagian, mana lafaz yang menyebutkan kullu ini menjadi sebagian? Dalam kaidah, kalau ada lafaz yang menyebutkan sebagian keseluruhan, lalu dikatakan ada pengecualian, maka harus ada lafaz lain yang menyertai. Apakah itu illa atau siwa atau ma'ada dan semisalnya. Kalau tidak ada, berarti kembali kepada makna asalnya. Satu. Yang kedua, alur lafaz ini berupa peringatan. Sebelumnya sudah ada anjuran. Alaikum wajib bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ini yang harus dipegang, ini harus diamalkan. Lalu berikutnya beliau mengingatkan wa iyyakum waspada, jauhi wa muhdatsatil umur, setiap perkara baru yang disandarkan kepada agama, berupa peringatan lafaznya. Karena setiap muhdatsah itu apapun bentuknya, itu adalah bid'ah. Dan kalau sudah bid'ah, maka dolalah. Jadi alurnya, siak tahzir, peringatan, dan zam, celaan.
Yang pujian itu yang hasanah sudah ada sebelumnya. Apa itu? Sunnah. Namun sepotongnya ditinggalkan. Yang ketiga, mereka menjelaskan, oh berarti dalam masalah bid'ah itu kan bukan dalam agama. Karena bid'ah itu asalnya makna bahasanya adalah segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Betul. Berarti masa dunia juga dong begitu? Ya. Nah itu namanya mengikuti, ya kan? Ya. Dalam masalah dunia juga. Tetapi ada hadis lain yang menjelaskan. Nabi SAW satu saat pernah jalan di Madinah lalu mendapati banyak sahabat ketika musim bunga kurma, mereka pada naik pohon kurma, mengawinkan pohon kurma. Kata Rasulullah, kalau kalian biarkan saja, maka tidak masalah, alami saja, pembuahan secara alami. Maka karena itu perintah, mereka turun. Tahun itu tidak terjadi pembuahan dengan apa istilahnya itu? Buatan. Yang dilakukan oleh manusia, dibiarkan, alami saja. Ternyata hasilnya buruk. Panennya tidak bagus hasil buah kurmanya. Maka para sahabat mengeluhkan, ya Rasulullah, ini hasilnya ini, kami mengikuti anjuran. Maka beliau pun, kalau begitu lakukan. Kalau begitu lakukan. Ya. Di dalam hadis yang lain mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga sebelum mengatakan al-ikhtira' fi umuri dunya ma lam yughayyir asy-syari'ah jaizun. Perkara yang baru dalam urusan dunia selama tidak diisi dari kaidah syariat maka boleh. Tapi kalau kita lihat asalnya ada contoh pengeras suara baru tidak, pada zaman Nabi SAW tidak ada, ya kan? Bid'ah bukan? Bid'ah dalam urusan duniawi. Boleh atau tidak? Ya? Alasannya? Nah, tidak menyisihi kaidah syariat. Karena asal pengeras suara itu ada dasarnya. Contoh muadzin ketika dia azan tanpa pengeras suara, bagaimana suaranya? Dia naik tempat tertinggi dengan suara teriak. Berarti suara teriak itu sesuai dengan kebiasaan atau tidak sesuai? Mengapa dia mengeraskan suara? Agar lebih terjangkau ke tempat-tempat yang jauh, maka dikembangkan. Itu asalnya. Contoh yang lain, apa bid'ah? Kendaraan. Haji dengan pesawat terbang. Orang yang tempatnya jauh ketika haji, apakah jalan kaki saja? Tidak, berkendara. Baik berkendara dengan onta atau kuda atau keledai. Apakah jalan biasa juga? Tidak, tapi juga dipacu. Maka kendaraan itu berkembang zaman menjadi macam-macam kendaraan. Ada mobil, ada kereta dan sebagainya, masuk pesawat terbang. Ada asal dalam syariatnya yang dibolehkan. Sehingga ulama mazhab manapun membahas tentang 3 perkara. Tapi pembahasan ini pelik ya. Ada satu kitab yang bagus, yaitu oleh Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Imam Syatibi mazhabnya Syafi'i. Kitabnya bernama Al-I'tisam. Saya kira sudah diterjemahkan, karena zaman ini semua kitab-kitab yang besar terjemahkan, bagus sekali.
Tapi kalau baca sendiri jamin pusing, harus siap banyak koyo. Karena bahasanya memang pelik kalau usul fikih dan terkait dengan pembahasan itu. Kesimpulannya ada 3 perkara. Pertama, pembahasan tentang syariat murni. Kedua, tentang dunia murni. Ketiga, tentang dunia yang digunakan untuk syariat. Syariat murni harus ada dasarnya jelas, perintahnya. Dunia murni selama itu halal. Nah, dunia yang halal tadi digunakan untuk syariat. Tadi menggunakan mobil untuk haji, pesawat untuk haji, pengeras suara untuk azan. Ini kan dunia kan, tapi untuk syariat. Apa namanya itu? Ini yang disebut dalam ilmu fikih namanya al-maslahah al-mursalah. Istilahnya maslahah mursalah. Sesuatu yang baik, memberikan kebaikan yang lebih luas kebaikannya bila digunakan untuk sarana syariat, maka dibolehkan. Ini sebagai contoh. Tapi mereka tidak. HP bid'ah, ya kan? Sekarang mari HP urusan dunia murni yang mubah dikatakan bid'ah karena baru. Ada tidak dasar syariatnya sebelumnya? Ada tidak? Ya? Coba kita lihat fungsi HP asalnya. Untuk komunikasi dan mengirim surat. Zaman dulu mengirim surat ada tidak? Ada. Komunikasi ada tidak? Ada. Komunikasi berantai, ya kan? Jadi sini teriak. Nah, ini peperangan zaman dulu begitu. Tidak mungkin dengan apa? Dengan surat. Jadi ditempatkan satu orang yang kira-kira kalau dia teriak dengan kode tertentu, jarak tertentu mendengar. Lalu teriak, A. Oh, dia ngomong A, berarti keadaan pasukan begini. Nanti dilanjut sampai ke komandannya jauh. Ada tidak? Kemudian disingkat dengan teknologi. Maka berkembanglah dari mulai apa itu? Morse, kemudian yang ketik jarak jauh itu apa? Telegram. Sampai akhirnya ada HP. Berarti ada tidak dasarnya, asalnya ada, maka tidak masalah. Itu namanya maslahah mursalah. Namun begitulah yang mencari penyimpangan terus mencari-cari jalan, lalu menarik-narik dalil, dipotong-potong. Itu asalnya. Maka sebagaimana sudah kita sebutkan majelis yang lalu, agar kita tidak terbawa arus penyimpangan, maka kenali al-haq dengan sifat-sifatnya. Ingat ya, mudah-mudahan. Tidak ingat ya, lihat lagi catatan atau rekaman atau lihat catatan teman. Maka tetapi itu iltizam dengan itu dan waspada dari penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang mengajak pada penyimpangan dari hal tersebut. Baik. Kemudian yang kedua beliau katakan at-tahdzir asy-syadid min an yakuna al-'abdu qudwatan sayyi'atan fil batil wal munkar wasyarr. Peringatan keras dari Nabi kita alaihi wasallam terhadap kita sebagai hamba Allah azza wajalla untuk menjadi orang yang dicontoh keburukannya, baik dalam kebatilannya dalam masalah agama, atau kemungkaran, penyimpangan dan keburukan lainnya. Apalagi dia seorang penyampai dakwah. Sehingga harus dengan ilmu, benar-benar dengan ilmu
yang tegak di atas al-haq, tegak di atas al-haq. Harus jeli, karena kalau keliru dia ikut menanggung, dapat bagian dosa yang dia tanggung. Jadi contohnya, mengapa sekarang terjadi banyak orang yang menganggap bolehnya berjihad dengan bom bunuh diri, dan pelakunya termasuk sedang berjihad? Karena ada fatwa. Maka orang pertama yang berfatwa dengan itu, dia menanggung dosa setiap pelakunya. Waliyahulillah. Nah, dari sinilah nanti juga akan dibahas insyaallah tentang pentingnya bagi orang alim untuk membatasi diri dalam berbicara dengan petunjuk kitab dan sunnah, dan kalau sudah melampaui itu diam dan mengatakan saya dalam hal ini tidak tahu. Maka para ulama kita menyebutkan kufu amma anhu kafu, tahan diri kalian sebagaimana dulu generasi awal umat ini menahan diri. Kenapa? Karena akan diikuti. Itu keburukan bagi yang mengucapkannya. Mungkin yang mengucapkannya sudah tidak peduli, tapi diikuti oleh orang lain. Kemudian faedah berikutnya berkatakan di sini, al-mutasabbib fil fi'li wal musyajji' alaihi wal munabbih ilai yakunu musawiyan lil mubashir lahu fi ma yatarattabu alaihi min ajrin aw iqabin wa rubama kanat mas'uliyatuhu mudha'afah. Orang yang menjadi sebab akan terjadi suatu perbuatan atau memberikan motivasi atau yang mengingatkan, maka hukumnya sama dengan yang melakukannya langsung, baik dari perbuatan yang menghasilkan pahala atau menghasilkan hukuman. Bahkan mungkin kata beliau, tanggung jawabnya berlipat. Tanggung jawabnya berlipat. Jadi misalkan seseorang dia tidak bisa tidur di suatu malam, lalu terbersit, seandainya sholat malam lebih baik, dia sholat. Lalu ketika jam 3 pagi dia bangunkan teman-temannya, ayo sholat, bangun sholat. Maka dia menjadi munabbih, pengingat, yang mengajak teman-temannya untuk sholat. Maka dia mendapatkan pahala untuk dirinya dan pahala teman-temannya yang sholat di malam. Sebaliknya, yang mengingatkan teman-temannya, ingat nanti malam ada final piala ini, begadang, nonton senang, subuhnya semua terlambat, maka mereka mendapatkan dosa. Kan tertidur Ustaz, tertidur sebabnya begadang yang lalai, maka dosa. Maka yang mengingatkannya, walaupun siang hari mengingatkannya, dia mendapatkan bagian dosanya. Pernah begitu ya, Pak? Pernah Ustaz, tapi tidak tahu tentang masalah ini Ustaz. Maka banyaklah istighfar kepada Allah dan ingatkan manusia dengan kebaikan. Termasuk yang sering terjadi, masuk awal bulan ini, ingat kita akan masuki bulan ini, ada amalan begini, hadisnya begini, hadisnya maudhu', palsu. Bagaimana? Waspada. Nah, karenanya saya sering ingatkan dimanapun, kalau kita ingin menyebar kembali broadcast, berita yang masuk, jangan langsung ikut menyebarkan. Jangan sampai masuk dalam hadis Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdusta, dia menyebarkan kembali setiap apa yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang lain. Jangan, tanyakan dulu kepada orang alim.
Ustaz, saya dapatkan berita ini, boleh tidak saya berbagi dengan yang lain? Dikoreksi. Oh iya, ini bagus. Termasuk status-status di media sosial. Ini fitnah besar zaman sekarang. Suami sedang bermasalah dengan istrinya, dibikin status menikah seperti permainan atau sandiwara yang buruk. Istri juga punya masalah, bikin status. Susah ekonomi, bikin status. Suaminya keluhan-keluhan. Pahalanya hangus semuanya. Belum lagi diikuti orang lain. Wah, Ustaz pulang saja bikin statusnya begitu. Dapat dosa tambahan. Kalau bisa status itu isinya adalah ajakan, nasihat. Ya. Wah, Ustaz pulang statusnya bagus nih. Izin Ustaz, saya ambil statusnya, saya mau jadikan saya status untuk saya. Silakan. Seperti itu. Saya dapati ada, dia sudah wafat, rahimahullah ta'ala, saya tidak sebutkan namanya. Dan ini menjadi motivasi pribadi. Setiap saya pergi ke manapun, ditanya, Pak dari mana? Dari ini. Kenal nggak dengan fulan? Iya kenal. Sudah meninggal ya? Iya, rahimahullah ta'ala. Masya Allah, beliau itu dulu rajin. Dulu belum ada zaman namanya WA, Facebook, adanya SMS saja. Rajin dia mengirim SMS nasihat ke teman-teman sekolahnya dulu yang dekat dengannya. Seperti itu. Sampai ketika beliau dalam keadaan darurat di rumah sakit, semuanya datang ketika mendengar. Rebutan untuk biar saya yang menanggung biayanya. Tidak diharapkan yang seperti itu, tapi mereka bagaimana? Tersentuh. Maka jadilah kita pembuka pintu kebaikan bagi orang lain, dan jangan menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang lain. Semua senantiasa berikan kita kemudahan dalam istiqomah di atas sunnah, dan dijauhkan dari segala keburukan, dan menjadikan hamba-hamba senantiasa waspada dari jalan-jalan yang mengarahkan pada murka Allah Azza wa Jalla, dan apa yang telah lalu dari keburukan yang dilakukan karena jauhnya ilmu. Maka semoga Allah maafkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Silakan. Seseorang menjadi tersesat tapi dia tidak tahu. Kemudian dia menolong teman-temannya, sahabatnya menjadi tempat tersebut karena kasihan dan ekonomi. Di tengah jalan orang tersebut ada akhirnya hilang. Nah, pertanyaannya, apakah dia terkena dosa jariah orang temannya? Kemudian itu bagaimana menurutnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertaufiq. Tentang masalah ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Baqarah tentang masalah dosa riba. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke 279. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan bagi kalian modal kalian, silakan ambil. Dengan demikian kalian tidak lagi berbuat zalim pada orang lain dan tidak dizalimi. Jadi orang yang bermual dengan riba, lalu dia bertobat dari riba dan tahu hukumnya, maka silakan modalnya diambil, ribanya tidak diambil. Sehingga dari sinilah sebagian ulama juga berfatwa tentang orang-orang yang berpenghasilan haram tapi tidak mengetahui hukum. Tidak tahu kalau itu adalah haram. Kemudian dia tahu hukum, bertobat, maka yang menjadi haknya adalah harta yang dia belum tahu kalau itu haram. Kalau sudah tahu, maka itulah yang haram baginya. Lalu ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan
wa adama. Hukum itu berlaku bersama sebabnya, ada atau tidak adanya. Maka sebabnya dia terprosok dalam haram, tahu itu haram sejak dia mengetahui ilmunya. Nah, itu menjadi haram. Sebelumnya bagaimana? Silakan, itu hak dia. Maka dia bertobat, maka dia tinggalkan. Lalu bagaimana dengan mengajak teman-temannya? Maka yang namanya dosa, tahu tidak tahu, keburukan dicatat oleh Allah SWT. Karena Allah menyebutkan di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Lihat lafaznya. Faman, man umum. Tidak dibedakan siapapun. Baik muslim non muslim, berilmu tidak berilmu. Kalau amalannya begitu dicatat. Kemudian khairan dan syarran, lafaznya nakirah umum. Maka mencakup semua jenis kebaikan dan mencakup semua jenis keburukan, dicatat. Kalau begitu berat Ustaz? Iya, hidup ini berat. Bagi orang yang paham, hidup ini berat. Sehingga umumnya ulama mengatakan lebih baik aku jadi tanah agar tidak terkena hisab, karena siapapun tidak akan sanggup ketika dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi mau tidak mau dijalani. Bukan lalu kalau begitu ya sudahlah, berakhir saja hidupnya dengan bunuh diri. Itu syaitan. Tapi dijalani dengan sabar. Oleh karenanya dalam beragama ini kita hidup bersama sesama kita dibangun di atas 3 dasar. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Agar saling berwasiat dengan al-haq, pegang teguh al-haq dalam hidup di dunia ini. Amalkan. Tawasau bis sabr, saling berwasiat, sabar dengan al-haq, sabar dengan al-haq. Tawasau bil marhamah, dengan rahmat. Ada yang melorot ketaatannya, terprosok dalam maksiat, jangan dikasari, jangan dikerasi. Marhamah, dengan rahmat. Fulan, ingat kita harus sabar. Fulan, ingat tanggung jawab kita depan Allah. Ayo kembali ke jalan Allah. Begitu. Bukan mulai tinggalkan, dijauhi, dimusuhi, bukan. Ini dalam pergaulan. Maka sekecil apapun kalau itu dalam syariat nilainya adalah syar, dicatat. Namun keadilan Allah Azza wa Jalla akan berlaku di akhirat. Segala sebab, segala alasan Allah hadirkan. Mengapa Anda beramal demikian? Ya Allah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah tahu masih berbuat, nah ini Allah minta pertanggungjawaban. Oleh karenanya ulama beda pendapat tentang apakah al-jahlu itu uzur, kejahilan itu uzur. Ada yang mengatakan kejahilan, ketidaktahuan uzur untuk semua masalah. Yang mengatakan oh tidak, tapi yang insya dekat dengan al-haq adalah rinci. Yang disebut Al-Ta'ala dalam syarah Kasyfus Syubhat, yaitu seseorang jahil tentang masalah agama, tidak tahu dia memang, sehingga meninggalkan agama tersebut secara amalannya atau keyakinannya. Maka dilihat dia hidupnya di mana. Dia tinggal tidak jauh dari masjid ini, dia tidak sholat, dia datang ke dukun dan sebagainya. Bertanya oleh Allah Azza wa Jalla, kamu kenapa tidak sholat? Kenapa datang ke dukun? Tidak tahu ya Allah kalau ini haram, kalau ini begini. Bukankah kamu tinggal dekat dengan masjid? Bukankah di lingkunganmu ada orang alim? Kenapa tidak datang? Kenapa tidak bertanya? Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum datang. Kamu tahu tidak itu alim? Tahu, kenapa tidak datang? Maka alasan tidak taunya tidak diterima. Tapi kalau tinggalnya di kampung yang akses jalannya jalan kaki, sepeda pun susah jalannya,
maka mereka beragama sesuai dengan berlaku di sana. Tidak ada orang alimnya, tidak ada satupun orang alim datang ke sana. Diterima tidak uzurnya? Insya Allah diterima oleh Allah. Jadi rinci. Itu keadaannya. Maka dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Maha tahu tentang mana yang ditimpakan padanya keburukan, mana yang dimaafkan, dan mana yang menilai kebaikan. Lalu bagaimana setelah kita mengetahui? Maka datangi orang-orang yang kita ajak tadi, jelaskan hukumnya. Bulan, subhanallah, saya minta maaf pada Anda. Maksud saya hanya menolong Anda untuk agar ekonomi Anda naik. Tapi saya belum tahu saat itu hukum pekerjaan ini. Sekarang saya sudah tahu, saya sudah belajar, dan saya pun meninggalkannya. Tinggalkan pekerjaan itu dan kembali kepada Allah, cari yang halal. Tidak mau, selesai. Dia sudah istibra'ud zimmah, melepaskan diri dari beban ini, dan dia memilih sendiri, maka dia menanggung sendiri. Jadi harus bagaimana? Menyampaikan kepada yang pernah diajar. Wallahu a'lam. Silakan. Yang dimaksud dengan hisab yang mudah, baik. Disebutkan Nabi kita SAW tentang hisab dan yasira. Hisab ada dua. Ada an-niqash, perdebatan, ada hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu berlaku bagi orang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya, yaitu catatan amal dibacakan oleh Allah SWT kepada setiap hamba masing-masing, yang lain tidak tahu. Lalu hamba ini, orang beriman ini mengatakan betul, mengiyakan saja, tidak mendebat. Setelah itu Allah tutup, Allah kembalikan, baca, dibuka, terhapus semua dan diganti dengan kebaikan. Itu hisaban yasir, hisab yang mudah. Adapun hisab yang kedua ini niqash, perdebatan. Ini orang munafik. Bahkan bersumpah, disebutkan dalam surat Al-Mujadilah. Yahlifuna billahi kama yahlifuna lakum. Mereka bersumpah dengan nama Allah di hadapan Allah langsung, sebagaimana mereka biasa di dunia bersumpah kepada kalian. Wa yahsabuna annahu la syai', mereka menyangka di atas kebenaran. Anda kenapa begini-begini? Oh ya Allah, demi Allah. Demikian, beralasan, berdebat. Maka kata Rasulullah, man nukishal hisab halak. Wa fi riwayatin huzib. Barang siapa ketika dihisab oleh Allah karena dia mendebat, maka pasti binasa, maka dia pasti diazab. Demikian Allah. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf semua dan apa yang bisa diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dari segala keburukan dan diridhoi langkah kita ketika kita berjumpa dengannya, mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Wallahu walidzalika wal qadru alaih. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.